Halo semuanya, balik lagi bersama saya Yoga di channel YouTube saya. Hari ini saya sharing lagi ya untuk tutorial menggunakan robot BTS. Jadi settingan robotnya seperti apa, ini saya akan coba bantu buat teman-teman yang masih kebingungan setelah aktivasi robot gimana cara pakainya ya. Jadi ini tampilan barunya ya, ini nanti infonya akan mirip dengan yang di aplikasi. Jadi aplikasi memang masih on progress, jadi teman-teman bisa akses atau pakai bot ini di website ya. Kita langsung saja masuk ke bagian settingan robot ya. Kita langsung ke bagian setting robot. Sini ada pilihan API setting, bisa dipakai ketika menyambungkan akun trading teman-teman, entah itu di Binance, Huobi atau Coinbase ya. Kemudian di bot setting bisa klik. Di bagian bot setting akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada custom, ada default, ada follow. Nah, bagi kita yang mau membuat settingan atau ingin menjalankan robot, sebelumnya kita bisa klik custom. Nanti akan muncul tampilan yang harus kita isi. Setting name ini kita bisa isi misalkan fast trading misalkan. Nah, kenapa fast trading? Karena saya pakai time frame-nya 5 menit misalkan. Uptrend ini diisi, jadi sinyal robot akan melakukan pembelian setelah kondisi seperti apa, tergantung dari teman-teman. Misalkan kenaikan saya kasih 0,2% dalam waktu 5 menit, robot akan melakukan buy. Maksimal pairnya tergantung teman-teman, bisa misalkan saya pakai 4. Kemudian TP indikator ya, take profit indikator, ini teman-teman bisa pakai misalkan setelah mencapai berapa persen robot akan melakukan penjualan atau close posisi untuk mengambil profit. Misalkan setelah mencapai keuntungan 1,3%, robot akan close. TP callback, jadi misalkan setelah terjadi kenaikan seperti di video sebelumnya, jadi misalkan terjadi kenaikan drastis, misalkan ada kenaikan 5%, robot tidak akan close di 1,3, tapi tunggu dia balik dulu atau turun berapa persen baru akan melakukan close. Jadi saya akan isi misalkan 0,3. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, ketika terjadi kenaikan misal dengan kondisi 2%, dia tidak akan close posisi di 1,3, tapi dia akan menunggu dari 2% itu turun 0,3. Jadi ketika secara indikator sudah di 1,7, robot baru akan melakukan close posisi atau penjualan. Nah, tapi ketika misalkan dari 2% turun hanya 0,2 jadi 1,8, robot tidak akan close posisi. Jadi masih bisa memaksimalkan kemungkinan apabila dari 1,8 tiba-tiba naik lagi ke 4%, 5% dan seterusnya. Tapi ketika dengan kondisi market yang naik turunnya tipis di 1,3, ini saya kunci untuk mengambil profit. Jadi teman-teman tergantung selera masing-masing trading, tapi ini yang saya pakai. Nanti coba saya lihatkan hasil historinya ya. Kemudian trigger limit ini kayak seperti kompensasi lah, kalau orang bilang bisa pakai pilihan berapa kali. Misalkan kita mau pakai 3 kali, nanti akan muncul ya trigger detail. Ini teman-teman silahkan isi. Apa ini indikator, apa itu multiple, apa itu callback. Jadi yang dimaksud ini ada order pertama, kedua, ketiga setelah buy ya. Ketika misalkan open buy-nya pertama di sini sudah buy, kemudian terjadi penurunan berapa persen sesuai dengan selera masing-masing trading. Ketika saya terjadi penurunan 3%, robot akan melakukan pembelian multiple berapa kali? 2 kali. Callbacknya seperti yang di atas ya, ketika terjadi penurunan 3% dan kemudian memantul naik 0,3%, saya buat settingan atau instruksikan robot untuk melakukan pembelian kedua. Jadi kita bisa isi 0,3. Kemudian di yang kedua, teman-teman bebas isikan mau berapa persen tergantung selera masing-masing trading ya. Karena ini settingan custom, jadi teman-teman bisa bebas mengisikan. Misalkan kedua 6%, ketika terjadi penurunan 6%, saya akan melakukan pembelian 4 kali dari pembelian yang di awal. Sama, saya buat setelah turun 6%, kalau dia memantul balik lagi naik 0,3, saya akan melakukan pembelian kedua. Yang ketiga, ketika terjadi penurunan 9% ya, ini saya buat pembelian 8 kali, callbacknya sama. Nah, ini untuk pembelian trigger detail ini seperti yang di sini ya, teman-teman bisa isikan trigger limitnya mau berapa kali tergantung dari selera teman-teman. Contoh ini hanya saya buat berdasarkan pengalaman yang saya pakai. Kita lanjut lagi, ini di bawah ada pairnya ya, ada Cake, ada Uniswap, ada Chainlink, XRP, BNB, Ethereum, BTC, Solana, dan Cardano. Jadi tergantung teman-teman mau pakai di mana.
Misalkan kita mau isi semua, ya nggak ada masalah, teman-teman bisa pakai semua ini. Jadi robot akan melakukan monitor terhadap koin ini yang teman-teman checklist dan mencari sinyal yang muncul duluan ya dari beberapa koin ini. Ini lagi mulai recovery, kita mau coba di BTC ya. Kemudian setelah BTC biasanya yang recovery Ethereum, kemudian diikuti misalkan BNB, mau pakai Cardano juga boleh. Saya coba ambil 6 Pancake, sama saya coba di Uniswap. Kalau sudah, silahkan klik submit. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini masih ada trading balance-nya masih kosong, first buy-nya kosong. Nah, ketika sudah, teman-teman hanya perlu lakukan start ya. Nah, ketika start akan muncul trading balance, silakan masukkan saldo USDT yang akan teman-teman pakai untuk trading. Jadi pastikan memang teman-teman sudah cek ya jumlah saldo. Misalkan ini saya pakai 250, nanti akan muncul tulisan your free USDT balance 4 tidak mencukupi dari trading alokasi adalah 250 ya. Nah, ini apa? Ini berarti saldo USDT yang tersisa di akun Binance saya itu tidak mencapai 250, hanya tersisa 4. Nah, kenapa? Karena kita balik. Nah, jadi saya sudah pakai saldo USDT saya yang saya sediakan di 2 robot ya. Jadi uniknya di BTS kita bisa pakai lebih dari 1 robot. Ini saya kasih lihat yang coba tes ini saya buat. Ya, ini seperti yang tadi, tapi ini sudah start, sudah posisi jalan. Kalau mau teman-teman berhenti silahkan pause. Untuk edit silahkan langsung edit, tidak perlu di pause, bisa. Silahkan ini klik edit, tinggal dirubah ya, nggak ada masalah. Ini beberapa koin yang saya pakai, BNB, Cake, Ethereum, BTC ya. Nah, ini tadi ketika teman-teman seperti yang sebelumnya, ketika start nanti akan diminta untuk memasukkan saldo USDT. Ini saya masukkan 275, kemudian ini akan otomatis first buy-nya dia akan berubah persentasenya, tapi dia akan mengikuti minimal buy-nya dari Binance ya. Nah, cara hitungnya gampang, berarti berapa kita first buy-nya, kita masukkan 275, kita kali 4,7%, ketemu 12,92. Jadi per open posisi buy di awal dia akan memakai 12,9 atau kita bulatkan 13 USDT ya. Pembelian kedua tinggal kalikan 2, misalkan multiple-nya tadi kita 2 kali, jadi 25 ya. Jadi akan berlipat sesuai settingan yang teman-teman buat. Pairs-nya saya pakai 4, kurang lebihnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mau melihat hasilnya seperti apa, ini hasil trade saya menggunakan settingan ini. Nah, ini sudah berubah jadi hijau ya. Ini kondisi profit, tadi masih merah. Jadi lumayan ya, dengan posisi 12,87, 1 kali buy sudah bisa mendapatkan profit. Memang ada beberapa kondisi bahwa market tidak sesuai prediksi, jadi kita harus melakukan pembelian kedua, ketiga untuk bisa mendapatkan profit. Nah, seperti ini 33. Ini kondisi berarti yang sudah plus atau sudah profit in progress. Ada beberapa koin, ada BNB, kemudian ada Ethereum, ada Solana, tapi dia tidak akan close posisi sebelum mencapai target yang saya setting tadi. Saya ambil take profit di 1,3 ya, nanti dia akan close otomatis. Dan ini beberapa hasilnya ya. Ini gambaran yang kemarin ya, bisa dilihat dengan settingan yang saya buat tadi. Tanggal 1 cukup lumayan, bisa close sekitar 19-20 posisi ya, dan beberapa masih running. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen atau bisa cek kolom deskripsi untuk melakukan register, ataupun saya sediakan link WA untuk komunikasi dengan saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.